Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Belina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, kembali lagi ya Bu bersama saya Stadia Marleni, CGP Angkatan 10 di Negeri 1 Trans Batu Markas. Nah, kali ini saya dengan beliau adalah guru Islam di SD Negeri 1 Trans Batu juga. Alhamdulillah ya Bu, hari ini adalah observasi kita. Nah, sebelum nanti kita mengamati proses pembelajaran yang akan terjadi dalam, yaitu nanti adalah proses observasi ya. Nah, nanti adapun tujuan observasi atau ini itu adalah untuk dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid dan juga Ibu. Gitu ya Bu. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai? Dalam pelajaran saya tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu yang pertama, hari ini itu dapat menyebut nama Asmaul Husna. Kemudian yang tadi itu dapat pengertian Asmaul Husna, terutama Asmaul Husna ini. Kemudian yang ketiga, peserta didik itu dapat memberikan contoh Asmaul ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah peserta didik dari hasil pembelajaran nanti dapat memberikan kesimpulan baik berupa itu ringkasan materi ataupun berupa mind map atau meta konsep dari pembelajaran yang baik, jadi ada 4 ya tujuan yang ingin dicapai. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan nanti? Untuk mencapai pembelajaran saya ini, saya melakukan dengan model pembelajaran cooperative learning. Cooperative ini adalah siswa belajar dalam kelompok untuk menyampaikan ide dan masing-masing. Kemudian saya metode diskusi yang dimana kelompoknya ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu auditori, yang kedua kelompok visual, dan yang ketiga adalah kelompok kinestetik. Dalam penerapan di dalam kegiatan pembelajaran saya ini, kelompok yang auditori saya berikan sebuah video. Mereka saya minta untuk mengamati sebuah video tentang Asmaul Husna Al-Ahad ini. Kemudian kelompok visual saya memberikan satu buah poster di mana mereka akan mengamati poster tersebut, yaitu sama dengan Al-Ahad. Dan yang ketiga itu yang kelompok kinestetik, mereka saya beri bermain peran. Ada antara Andi dengan Pak Ustadz itu bermain peran yang menggambarkan bahwa Asmaul Husna Al-Ahad ini dia bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu, kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa dan di kelas berapa dan juga jam berapa ya Bu? Saya akan melakukan pembelajaran ini di kelas 5. Saya akan melakukan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 di saat jam pertama pelajaran. Baik, jadi nanti hari depan di kelas 5 jam 4 saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Dan saya juga akan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi dan atau pembelajaran di dalam kelas itu,
kita juga akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu, itu adalah percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik dari saya Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan ini ya Bu? Ini saya suatu kesimpulan bahwa di dalam setiap melakukan pembelajaran itu mempersiapkan sebenarnya kita lakukan pembelajaran yang kita lakukan berhasil dan pelajaran yang saya berikan kepada anak saya dapat. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di observasi ini. Sampai bertemu di observasi percakapan kita ini di observasi kelas percakapan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, tadi ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak hadir? Ada? Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah semuanya bisa hadir. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa terlebih dahulu. Silakan Siren pimpin doanya. Semoga dengan kita berdoa tadi, semua pelajaran nanti yang kalian ikuti dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa diikuti dengan baik. Nah, baiklah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuannya. Nah, materinya adalah Asmaul Husna, tentang Asmaul Husna Al-Ahad ya. Nah, jadi sebelum memasuki materi, Ibu akan memberitahu dulu apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyebutkan nama-nama Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Ahad. Dan yang ketiga, dapat memberikan contoh penerapan dari Asmaul Husna Al-Ahad ini di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nanti peserta didik dapat membuat sebuah ringkasan dari materi yang sudah Ibu berikan ya. Nah, sebelum kita mulai materinya, kita sudah membuat kesepakatan belajar kita. Apa saja kesepakatan belajar kita? Ya, yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan baik.
pendapat dulu, baru silahkan memberikan pendapatnya. Nah, di sini materi ibu hari ini adalah Asmaul Husna tentang Al-Ahad. Ada yang tahu tidak? Apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu? Asmaul Husna adalah, ada yang tahu? Ya, dikasihkan. Ya, bagus sekali Dika. Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Kemudian jumlahnya ada berapa ya? Ada yang tahu? Ya? 99. Nabiu bagus. Kemudian Ibu mau mengenali siapakah yang menciptakan keindahan yang ada di dunia ini? Siapa? Ya, sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, dari pertanyaan pemantik ini Ibu rasa kalian sudah sedikit mulai memahami materi kita ya. Nah, jadi kemudian kita lanjutkan ke materi sebelum kita melakukan ice breaking dulu biar semangat ya. Oh ya, silakan. Siren, dipimpin ice breakingnya. Ayo, tepuk semangat. Ya, mulai. Tepuk semangat. Cerdas. Ding. Dum dum dum. Dan ding. Dum. Aha. Kemarin kita sudah membagi kelompok ya. Sudah dibagi kelompok kemarin ada 3, ada yang auditory, ada yang visual, dan ada yang kinesthetic. Kalian adalah yang itu auditory. Kalian mengamati video tentang Asmaul Husna Al-Ahad. Nanti diamati, ditulis apa ininya yang dijelaskan di dalam video tersebut. Kemudian kelompok visual mengamati poster, ya, mengamati poster. Kemudian yang kinestetik ini mengamati nanti bermain peran ya, bermain peran. Nah, baiklah, sekarang giliran yang kelompok audio. Sebagusnya. Nah, ini kelompok auditori, kalian mengamati video tentang Asmaul Husna. Di situ jelaskan apa? Jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Oke. Nah, sekarang yang kelompok visual, kalian mengamati poster. Ini menceritakan tentang apa posternya? Nah, Al-Ahad itu apa? Allah bisa satu Tuhan, kan? Ada Tuhan. Oke, sekian ya. Kemudian yang auditory. Kemudian kalian fungsinya bermain peran itu ya, bermain peran. Sekarang ya, baik. Sekarang bagian kinestetik bermain peran. Silakan kalian bermain peran hadap-hadapan. Sini, hadap-hadapan di sini. Siapa yang sebagai Mudi, siapa yang sebagai Ustaz. Ya. Yang keras suaranya ya. Ya, baik. Saya selalu merasa sendiri. Teman-teman saya lebih pintar dan punya banyak teman. Saya merasa tidak ada yang peduli dengan saya. Waalaikumsalam. Ada yang ingin kami ceritakan lebih lanjut. Saya merasa Allah itu jauh dari saya. Ustaz, saya
berteman dengan Allah. Jika kamu merasa tenang, bersyukurlah kepada Allah. Terima kasih Ustaz, saya akan mencoba untuk selalu mengingat Allah. Nah, dari kalian berdialog bermain peran antara Budi dengan Pak Ustadz ini, apa yang bisa kalian beroleh dari bermain peran itu? Bahwa kita itu hidup di dunia tidak sendiri, ada Allah bersama kita. Jadi jangan takut ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang kita alami, kita jangan takut, tidak boleh takut karena ada Allah yang menyertai kita. Baiklah, silakan dulu. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, baiklah, dari pembelajaran kita hari ini Ibu akan meminta refleksi dan kesimpulannya dari setiap kelompok. Yang pertama dari kelompok auditori. Silahkan kelompok auditori dibacakan kesimpulannya. Yang dapat diambil dari mengamati video tentang Asmaul Husna Allah. Video mengamati tentang Asmaul Husna Allah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keesaan Allah SWT. Berikut beberapa kesimpulan umum yang bisa kita tarik. Penegasan keesaan Allah. Video tersebut menekankan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Ya, baik. Terima kasih dari kelompok tadi. Dari kelompok visual silakan, Cire. Kesimpulan yang bisa diambil dari mengamati bab tentang Asmaul Husna Allah. Asmaul Husna Allah adalah salah satu nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti Tuhan yang Maha Esa. Ya. Ketika ia mengamati bahasa tentang nama ini, beberapa kesimpulan mendasar yang bisa kita tarik adalah keesaan Allah. Unsur ini secara visual dan verbal menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Terima kasih Cire dari kelompok visual. Kemudian dari kelompok kinestetik, silakan dibaca juga. Keesaan Allah sebagai sumber menghibur. Ya. Keterangan kata Allah. Skenario ini menemukan bahwa manusia pada dasarnya membutuhkan sandaran dan tempat berteduh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat yang paling tepat untuk mengadu dan sandaran. Ya. Nah, baik. Dari ketiga kesimpulan tadi, auditori, visual, dan kinestetik, Ibu akan tarik satu kesimpulan bahwa di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia memiliki nama yaitu Al-Ahad. Al-Ahad di sini artinya adalah bahwa Allah itu adalah Esa, satu, tunggal. Jadi Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan, ya, tidak punya ayah ibu, dia bersifat tunggal, satu, ya, tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya tempat kita bersandar, ya, tempat kita bersandar, meminta pertolongan, memohon perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ya penerapannya dalam sehari-hari, kita jangan sampai kita menyekutukan Allah, ya, jangan sampai kita membagi kecintaan kita kepada Allah itu dengan kecintaan kita kepada misalnya kepada menyembah berhala seperti itu, ya, jangan sampai. Jadi kita yakinkan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu-satunya Tuhan yang wajib kita
Lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aristadiah Marleni, CGP Angkatan 10 Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, instansi SD Negeri 01 Trans Batu Marta 10. Di sini saya ditemani oleh Ibu Belina Susanti selaku guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Sulastri sebagai pengajar praktik di pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Apa kabar Ibu Sulastri, Bu Belina? Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Ya, Baik, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Belina terkait dengan jalannya proses observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Belina di kelas di minggu yang lalu ya Bu ya. Nah, tujuan saya melakukan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, dan untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bu Belina terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang telah dilakukan di minggu yang lalu. Iya, mungkin pada waktu itu karena saya baru pertama kali ya Bu ya, mungkin saya merasa tegang ya, nervous biasa seperti itu. Tetapi alhamdulillah setelah menjalani proses pembelajarannya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Dan bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, kalau tahapan saya rasa yang pertama saya lakukan itu adalah membuat perangkat pembelajaran seperti modul ajar, kemudian media pembelajaran, dan lembar kerja peserta didik. Dan kalau untuk area pengembangannya, di sini saya mengembangkan ranah pengetahuan dan keterampilan. Untuk mengembangkan pada ranah pengetahuan ini, saya memberikan kepada siswa beberapa pertanyaan agar mereka bisa menjelaskan secara rinci apa itu pengertian dari Asmaul Husna. Kemudian untuk ranah keterampilannya, pada akhir kegiatan inti pembelajaran, saya meminta setiap kelompok itu untuk membuat sebuah ringkasan dari hasil diskusi mereka tentang materi Asmaul Husna. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Ya, menurut saya alhamdulillah di dalam pembelajaran yang saya lakukan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin memang di situ masih banyak terdapat kekurangannya, Bu. Ya. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Tapi masih ada kekurangan, dan menurut Ibu apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Bu? Ya, kekurangan atau hambatan yang saya alami biasa sama seperti guru pada umumnya. Di dalam proses pembelajaran, apalagi ketika kita memakai metode diskusi kelompok, biasanya masih ada saja peserta didik yang tidak mau terlibat di dalam proses kegiatan diskusi itu. Ada yang kurang aktif atau ada yang juga yang hanya mengandalkan temannya saja. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif atau tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya, Bu? Ya, mungkin karena pembagian kelompoknya itu terlalu banyak. Di sini saya mungkin yang pertamanya kurang memperhatikan dalam proses pembelajaran itu kurang memperhatikan minat atau gaya belajar dari peserta didik saya. Untuk kedepannya saya akan membagi kelompok di dalam diskusi kelompok itu sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka masing-masing. Di sini saya mengelompokkan peserta didik itu menjadi 3 kelompok, yaitu ada kelompok auditori, ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetiknya. Ya. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan Ibu yang pada saat nanti proses pembelajaran ke depan akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka ya Bu ya, menggunakan gaya belajar masing-masing
dan ada yang menggunakan kayak belajar visual, ada yang auditori atau kinestetik. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Ya, saya tunggu nih Bu cerita Ibu nanti yang bisa direalisasikan atau tidak, kira-kira kapan ya Bu ya ini Ibu akan melaksanakan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan? Ya, mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan ya Bu, tetapi insya Allah akan segera saya lakukan secepatnya, mungkin di pertemuan pada bab selanjutnya. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas jawaban-jawabannya. Ya, sama-sama Bu. Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu pengajar praktik Bu Sulastri untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini. Silakan Ibu Sulastri. Baik, terima kasih Ibu Arista. Dan pengamatan yang saya lakukan awal hingga selesai tadi, saya sudah mulai melihat bahwa di sini Bu Arista sudah memunculkan sebagai seorang coach itu sebagai pendengar yang baik, dengan mendengarkan apa yang diceritakan oleh Ibu Belina. Kemudian ada chemistry yang terbangun dari gerak tubuh, tatapan mata yang bisa menghubungkan dari penjelasan Bu Belina kepada Ibu Arista. Nah, saya di sini menilai kalau dari skala 1 hingga 10, di sini Ibu Arista sudah di 9, artinya kalau normal sudah maksimal atau super, ibaratnya sudah bagus sekali belum. Nah, saya yakin ke depannya kalau Bu Arista melatih diri Ibu ya untuk sering melakukan coaching baik dengan rekan sejawat, dengan murid, insya Allah itu nanti akan memunculkan kebiasaan yang tidak sadar kita sudah fasih melakukannya. Itu saja, dan semoga dalam kegiatan ini jadikanlah sebagai bahan tidak hanya hari ini ya, kalau bisa kita memberikan penilaian kepada rekan kita, dan Ibu Arista juga selalu berusaha untuk memberikan umpan balik ketika rekan kita meminta pendapat saat beliau mengajar di kelas maupun di luar kelas. Itu saja, tetap semangat Ibu Arista, karena untuk menjadi seorang coach yang baik itu jangan lupa gunakan metode ending, kita benar-benar bisa untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang dia hadapi. Itu. Baik, terima kasih atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya kegiatan pasca observasi ini. Akhirnya supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan observasi bersama Ibu Belina sebagai yang diobservasi, kemudian pasca observasi ini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Belina dan juga Bu Lastri, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.